Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini Nada Naimah Mufidah akan mempresentasikan tugas mata kuliah sejarah dengan judul Sejarah Pendidikan Masyarakat Arab Pra-Islam. Dalam pembahasan kali ini kita akan bahas tentang sistem, materi, dan nilai-nilai pendidikan di era jahiliyah. Untuk pembahasan kali ini bertujuan untuk melihat bagaimana keadaan atau kondisi pendidikan pada masa sebelum Islam dan bagaimana nanti Islam akan mengubahnya. Yang pertama, pembahasan kita itu mengenai karakteristik umum pendidikan pada masa pra-Islam. Yang pertama itu, pendidikan pada masa itu didominasi oleh pendidikan yang informal atau tidak formal. Tidak ada lembaga pendidikan yang formal seperti yang kita ketahui sekarang, seperti sekolah atau madrasah. Kemudian, pusat pembelajaran pada saat itu berlangsung secara alami di rumah atau diskusi antar suku dan juga terjadi di pasar-pasar. Kemudian, metode yang digunakan saat itu adalah hafalan atau riwayah, menjadi metode utama. Jadi, tingkat kecerdasan mereka diukur dengan kemampuan hafalan mereka. Dan di samping itu, banyak atau literasi pada masa itu sangat rendah. Banyak masyarakat yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Maka hafalan tadi menjadi salah satu metode utama dalam menyampaikan suatu ilmu. Kemudian materi pendidikan mereka berfokus pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama adalah bahasa dan sastra, yang dianggap sebagai puncak intelektualitas, yang berfungsi sebagai media politik, propaganda perang, dan dokumentasi sejarah. Kemudian pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis ini meliputi bagaimana cara untuk menjalani hidup di gurun atau padang pasir. Itu seperti ilmu navigasi bintang untuk perjalanan, kemudian pengertian tentang ternak dan cuaca, kemudian juga tentang keterampilan dagang dasar, kemudian ilmu tentang nasab dan silsilah. Mengapa ilmu ini penting? Karena kita mengingat kembali pada masa itu budaya masyarakat sangat kuat dengan sistem asbiyah. Mengetahui garis keturunan sangat penting untuk aliansi politik, hubungan kekerabatan, dan klaim atas sumber daya. Lembaga dan tempat pembelajaran saat itu seperti yang sudah kita sebutkan, yaitu informal. Yang pertama terdapat di keluarga atau al-usrah, lembaga pendidikan inti dan utama yang di dalamnya mengajarkan nilai-nilai muru'ah dan adat istiadat. Kemudian yang kedua itu pasar ukas, yang berfungsi sebagai forum intelektual. Selain menjadi ajang jual beli, pasar ukas juga menjadi tempat untuk kompetisi sastra yang saat itu sangat terkenal. Jadi bukan hanya sekedar pusat dagang. Kemudian kutab, sekolah dasar yang mulai muncul di Makkah, fokus kepada pembelajaran baca tulis untuk kalangan tertentu. Kemudian tokoh masyarakat pada saat itu as-suyukh, orang yang bijak dan yang paling tua, yang bertindak sebagai pendidik, penasihat. Kemudian nilai-nilai pendidikan. Masyarakat jahiliyah memiliki sistem nilai yang kompleks. Dari hal-hal yang telah kami bahas tadi, hal itu mengakibatkan 2 dampak bagi masyarakatnya. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah munculnya nilai-nilai kehormatan, muru'ah, dan kesederhanaan, yaitu seperti keberanian, semangat kesatria, dan kemurahan hati. Mereka rela berkorban untuk tamu dan melindungi suku mereka masing-masing. Kemudian ada juga loyalitas suku dan kefasihan bahasa yang sangat dihargai. Kemudian untuk nilai negatif, nilai-nilai ini juga menghasilkan fanatisme kesukuan atau asbiyah, yaitu loyalitas buta yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Selain itu ada diskriminasi sosial, sistem perbudakan merajalela,
di mana para budak dipekerjakan atau diperlakukan secara tidak manusiawi, serta terjadi kesenjangan sosial, yaitu yang kaya berada di kelas atas dan yang miskin di kelas bawah. Selain itu, posisi perempuan pada saat itu rendah. Mereka dianggap seperti barang yang dapat dijual beli secara bebas, termasuk tradisi keji, yaitu mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Maka kesimpulannya adalah kondisi jahiliyah ini menjadi konteks kedatangan Islam. Islam tidak menghapus budaya mereka, akan tapi Islam mengubah budaya mereka menjadi lebih baik. Yaitu contohnya kebiasaan mereka bersyair, Islam mengubahnya menjadi syair-syair yang bernuansa Islam dan terdapat ilmu di dalamnya. Kemudian, selain itu, Islam juga merubah sesuatu yang tidak baik mereka, seperti sistem asbiyah, kemudian diskriminasi, dan penindasan perempuan. Hal yang kurang baik tersebut dihapus dalam Islam. Kemudian kesimpulan pada pembahasan kali ini, yaitu pendidikan pra-Islam didominasi oleh sistem informal. Kemudian pendidikan atau ilmu disalurkan atau dilestarikan secara lisan. Masyarakatnya pada saat itu memiliki nilai positif, yaitu muru'ah, dan nilai negatif seperti asbiyah, yang menjadi target fundamental perubahan peradaban dengan datangnya Islam. Demikian